Anda harus menghindari kerumunan. Jaga jarak minimal 2 meter. Maka pemerintah tidak boleh menghadirkan ruang di mana masyarakat itu akan berkumpul dan berdesakan dalam jumlah yang banyak, apalagi tidak menjaga jarak 2 meter. Tujuannya baik, memberikan vaksin untuk penangkal COVID-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi ketika dilaksanakannya menimbulkan sebuah kemungkinan untuk masyarakat tertular COVID-19. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Selalu jaga kesehatan di rumah Indonesia dengan apa? Menghindari kerumunan, selalu menggunakan masker ketika berada di ruang publik, selalu mencuci tangan, dan kalau Anda sakit tolong di rumah. Dan apabila ternyata ada gejala-gejala panas atau demam, kemudian batuk, pilek, segera menghubungi dokter untuk dapat segera mendapatkan pengobatan lebih dini, lebih cepat. Ini Rumah Pancasila di-tag oleh sahabat Rumah Pancasila dari Lambetura, Instagramnya. Selamat pagi, ini ucapan dari Lambetura. Tetap jaga kesehatan ya guys. Ini tentang kerumunan vaksinasi di Medan yang ricuh tak terkendali. Banyak sekali orangnya. Ini di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian berakhir ricuh ketika masyarakat di daerah Deli Serdang ini mengikuti vaksinasi massal COVID. Nah, kita lihat karena menurut cerita katanya di sana ada yang sampai jatuh pingsan dan lain sebagainya, sehingga petugas kepolisian sendiri juga kewalahan untuk mengatur warga yang sudah sangat menunggu lama di gelanggang olahraga ya di daerah Deli Serdang. Kita lihat komentar dari Sukipri Bejo. Santai, gak akan ada klaster kerumunan vaksin. Yang ada hanya klaster tempat ibadah, klaster tempat wisata, klaster rumah makan, dan lain-lain, kecuali klaster pemilu dan vaksinasi. Kemudian ada dari Mas Tof, demi kartu vaksin kan? Nah, jadi demi kartu vaksin orang berbondong-bondong. Yang ditanyakan kepada Rumah Pancasila adalah bagaimana pendapat Rumah Pancasila tentang hal ini. Nah, pemerintah itu telah memerintahkan kepada seluruh masyarakat, Anda harus menghindari kerumunan. Jaga jarak minimal 2 meter. Maka pemerintah tidak boleh menghadirkan ruang di mana masyarakat itu akan berkumpul dan berdesakan dalam jumlah yang banyak, apalagi tidak menjaga jarak 2 meter. Kalau itu dilakukan, maka pemerintah juga salah dan harus diberikan sanksi dong. Oleh apa? Oleh instruksi menteri yang dikeluarkan, oleh apa? Oleh peraturan daerah yang sudah dibuat. Siapapun yang mengadakan vaksinasi dengan membuat orang berkerumun seperti ini wajib untuk mempertanggungjawabkan. Karena Rumah Pancasila mendapat juga cerita dari beberapa teman, mereka yang mengikuti vaksinasi dan ketika datang itu ramai, ada beberapa juga yang kemudian beberapa hari kemudian terkena virus COVID-19. Bukan karena vaksinnya menurut Rumah Pancasila, sekalipun hasil penelitiannya belum ada ya, kita tidak tahu ya. Tapi Rumah Pancasila menduga karena banyaknya kerumunan. Kita tidak tahu siapa yang sudah terkena virus dan siapa yang akan menularkan virus. Hal seperti inilah yang terjadi di Medan. Kalau sampai seperti ini, maka ketika besok akan terjadi banyak sekali penyebaran orang yang terkena virus COVID-19 di daerah Medan, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Dalam hal ini apa? Pemerintah yang berada di Medan. Sehingga Rumah Pancasila berharap ini, ke depan tolonglah pemerintah, kalau Anda sudah membuat aturan untuk menjaga jarak, tidak berkumpul di dalam ruang publik, maka seharusnya ketika dilaksanakan vaksin pun dihitung berapa banyak orang yang siap untuk hadir, tidak menimbulkan kerumunan dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Supaya apa? Supaya jangan sampai masyarakat ini ada yang sakit dan ada yang masih sehat justru saling menularkan satu dengan yang lain.
Kemudian yang kedua, kita sendiri menyadari bahwa sampai saat ini pemerintah belum mampu untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Maka seharusnya tidak boleh ada aturan-aturan dong yang dikeluarkan. Oh, Anda hanya boleh melakukan kegiatan ini ketika Anda sudah divaksinasi. Sehingga apa? Ada sebuah kewajiban kepada masyarakat, padahal kewajiban itu harus dibuat dalam bentuk undang-undang gitu loh. Dan undang-undang itu harus disosialisasikan dulu kepada masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tersebut? Bukan dibuat hari ini, dilaksanakan hari ini, itu sudah gila namanya kita membuat aturan gitu loh. Aturan yang seolah-olah permanen sehingga kita tidak bisa hidup bebas di dalam ruang publik. Ini tolong diperhatikan oleh semua pemerintah daerah sehingga jangan menimbulkan permasalahan nantinya ketika setiap kegiatan orang itu harus menunjukkan surat vaksinasi. Sedangkan saat ini pemerintah sendiri belum mampu untuk menyediakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita mengetahui bahwa setiap orang itu kan ya punya pilihan dong. Pilihan untuk memasukkan apa saja ke dalam tubuhnya. Karena apa? Diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Kesehatan. Khususnya pasal 5 ayat 3 selalu diulang-ulang oleh Rumah Pancasila. Tolonglah, marilah Anda yang duduk di dalam pemangku jabatan untuk membuat aturan, membuat regulasi, tidak memasukkan asal-asalan sebuah ketentuan gitu loh. Ketentuan yang memaksa dan mewajibkan setiap orang untuk menunjukkan surat vaksin untuk bisa makan di warteg. Menunjukkan surat vaksin untuk apa? Untuk bisa naik pesawat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena orang juga berhak untuk memilih. Apalagi bagi mereka yang kebetulan juga memiliki penyakit-penyakit tertentu dan tidak bisa untuk menerima vaksin gitu loh. Ini harus diperhatikan betul untuk pemerintah sehingga tidak semua orang itu kemudian menjadi tidak bisa melaksanakan kegiatannya di rumah Indonesia. Rumah Tuhan ini loh yang dilahirkan untuk kita menikmati, menjalani dan lain sebagainya. Maka Rumah Pancasila berharap buatlah ketentuan-ketentuan dan ditaati serta ketentuan-ketentuan itu jangan sampai merugikan masyarakat dong. Tujuannya baik, memberikan vaksin untuk penangkal COVID-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi ketika dilaksanakannya menimbulkan sebuah kemungkinan untuk masyarakat tertular COVID-19. Ini kan tidak boleh. Semoga tidak terulang ya di rumah Indonesia. Tentang ribuan orang yang berkumpul menjadi satu, berdesak-desakan, berteriak-teriak seperti ini, sehingga nantinya membuat kita justru menjadi sakit, dan membuat apa? Membuat pemerintah justru sulit untuk mengatasinya. Semoga ini didengar oleh seluruh pejabat dan mereka yang akan menyediakan fasilitas vaksin di seluruh Indonesia, sehingga ketika membuka vaksinasi kembali bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang dicanangkan Presiden bulan Agustus ini bisa 2 juta itu, tidak akan menimbulkan kerumunan-kerumunan baru, tidak akan menimbulkan klaster-klaster baru di dalam masyarakat. Jadi ke depan betul yang disindir oleh salah satu netizen, klasternya itu harus diteliti juga, jangan-jangan klaster dari tempat vaksinasi, karena terlalu banyak orang yang berkumpul berdempetan satu dengan yang lain. Sahabat Rumah Pancasila, selalu jaga jarak, hindari kerumunan di dalam masyarakat, menggunakan masker, sering mencuci tangan, menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi vitamin dan makanan sehat, selalu gembira, tertawa di Rumah Indonesia, dan jangan lupa, tolong kembangkan channel Rumah Pancasila sehingga berada di seluruh Indonesia, memberikan edukasi dan berbuat kebaikan bersama-sama kita di Rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu bahagia di Rumah Indonesia. Jangan pernah